Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Mrs. Iva Holifa. In this occasion, we will discuss about analytical exposition text. But before we discuss it, please like, comment, and subscribe. Are you ready to learn it now? Let's begin. Do you know analytical exposition text? Yeah, analytical exposition text is kind of the text which explain opinion or argument something logically. This text focuses on deep analysis and explanation of the topic discussed, as well as providing the author's opinion on the topic. Jadi, analytical exposition text itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat atau argumen tentang sesuatu hal dengan cara yang logis. Teks ini berfokus pada analisis dan penjelasan yang mendalam tentang topik yang dibahas, serta memberikan pendapat penulis tentang topik tersebut. Example of topics that are often raised in this text are social, political, environmental, health, and educational issues. The author may support or oppose the topic, depending on the author's personal views and goals. Nah, contoh topik dalam teks ini yang sering diangkat yaitu isu-isu sosial, politik, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Penulis bisa saja mendukung atau menentang topik tersebut, tergantung pada pribadi dan tujuan penulisnya. Now, we will discuss about social function of analytical exposition text. Social function of analytical exposition text is to express opinions accompanied by logical arguments, so that the readers are convinced that the topic being discussed is important. Jadi, tujuan dan fungsi dari analytical exposition text adalah untuk mengungkapkan opini-opini yang disertai argumentasi logis, agar pembaca yakin bahwa topik yang dibahas itu penting. Now we move to the discussion about generic structure of analytical exposition text. There are three generic structure of analytical exposition text are introduction or thesis, arguments, reiteration or conclusion. The first generic structure of analytical exposition text is introduction or thesis. In this section, to introduce the topics that will be discussed in the text. The introduction is usually begun with a statement of opinion called a thesis statement. This thesis statement contains the author's clear opinion regarding the topic, and it be the basis for the argument that will be presented in the text. Jadi, generic structure yang pertama yaitu introduction or thesis. Di bagian ini atau di paragraf pertama untuk memperkenalkan topik yang akan dibahas dalam teks. Pendahuluannya biasanya dimulai dengan sebuah pernyataan pendapat yang disebut thesis statement.
Thesis statement ini berisi pendapat penulis yang jelas mengenai topik dan menjadi dasar argumen yang akan disampaikan dalam teks. The second generic structure of analytical exposition text is arguments. In this section, the author can explain in more detail the topic discussed. In arguments, the authors also provides supporting arguments based on logical facts or data. Selanjutnya, generic structure dari analytical exposition text yaitu arguments, di mana arguments ini terdapat pada paragraf kedua, 3, dan selanjutnya, tergantung dari isi teks tersebut. Di arguments ini atau di paragraf ini, penulis bisa menjelaskan lebih rinci lagi tentang topik yang dibahas. Di dalam argumen, penulis juga bisa memberikan argumen-argumen pendukung berdasarkan fakta atau data yang logis. The third generic structure of analytical exposition text is reiteration or conclusion. In this section, the author will repeat the thesis statement and main arguments that had been presented previously. The purpose of reiteration is to remind the reader of the author's opinion and provide a strong conclusion. Generic structure dari analytical exposition text yang ketiga yaitu reiteration or conclusion atau kesimpulan. Jadi dalam bagian ini penulis akan mengulang kembali thesis statement dan argumen-argumen utama yang telah disampaikan sebelumnya. Tujuan dari reiteration ini adalah untuk mengingatkan pembaca tentang pendapat penulis dan memberi kesimpulan yang kuat. Biasanya reiteration ini diletakkan paling akhir dari teks tersebut. Now we move to the discussion about language feature of analytical exposition text. Jadi, untuk menulis atau membuat analytical exposition text, yang perlu diperhatikan adalah unsur kebahasaannya. Yang pertama yaitu menggunakan simple present tense, di mana simple present tense ini adalah bentuk waktu yang digunakan pada saat ini, atau yang menyatakan peristiwa atau kejadian-kejadian pada saat ini. Selanjutnya, perlu juga diperhatikan dalam penggunaan connective words atau kata penghubung untuk menghubungkan antar ide. Connective word ini bisa ditulis dalam bentuk frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Untuk menambahkan ide atau pendapat, kita bisa menggunakan besides, furthermore, in addition to, dan kata sejenis lainnya. Sedangkan untuk membandingkan beberapa ide, kita juga bisa menggunakan while, vice versa, whereas, but, on the other hand, and meanwhile. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan sebab akibat, kita bisa menggunakan because, but, despite, and as a result. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan dalam membuat analytical exposition text yaitu dalam penggunaan kata-kata yang bersifat opini seperti seem, feel, think, know, and realize. Nah, sekarang mari kita simak contoh dari analytical exposition text. Coba perhatikan contoh dari analytical exposition text di bawah ini yang berjudul The Benefits of Early Childhood Education, manfaat pendidikan usia dini. Di paragraf pertama berisi tentang introduction atau pendahuluan. Pada paragraf pertama, perhatikan kalimat therefore it is important to understand the benefits of early childhood
education and support its implementation. Yang artinya, oleh karena itu, penting untuk memahami manfaat pendidikan anak usia dini dan mendukung implementasinya. Kalimat tersebut merupakan thesis statement yang berisi pendapat penulis yang jelas mengenai topik, dan hal ini akan menjadi dasar argumen yang akan disampaikan dalam teks pada paragraf selanjutnya. Di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya yaitu berisi tentang argumen. Di bagian ini ada beberapa pendapat yang dijelaskan secara rinci untuk memperjelas topik yang disampaikan sebelumnya. Mari kita lihat kalimat. Firstly, early childhood education enhance cognitive development. Kalimat ini merupakan argumen yang rinci dari topik sebelumnya. Dan kalimat during the early years, children's brains are rapidly developing, and quality education in a stimulating environment can foster their cognitive skills, problem-solving abilities, and critical thinking. It lays the groundwork for a lifelong love of learning and prepares them for academic success. Dan kalimat ini merupakan argumen pendukung yang disertai fakta atau data. Begitu juga pada paragraf-paragraf selanjutnya yang berisi argumen. Paragraf terakhir berisi tentang conclusion atau kesimpulan. Di sini penulis mengulang kembali statement atau argumen-argumen utama yang telah disampaikan sebelumnya dan mengingatkan pembaca tentang pendapat penulis dan memberikan kesimpulan yang kuat. Nah, itulah tadi pembahasan tentang analytical exposition text serta contohnya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dan menonton video ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.